Pulang malu tak pulang rindu, karena nasib belum menentu. Pada siapa aku mengadu? Pulang malu tak pulang rindu, pulang malu tak pulang rindu, karena nasib belum menentu. Pada siapa aku mengadu? Pulang malu tak pulang rindu. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda semuanya pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Gustiara di Aceh Jino di setiap hari Senin dan juga Rabu. Ya, dan hari ini Rabu di 10 Oktober ya. Kita masih bersama saya dan juga teman saya Rais. Rais, pagi Rais. Pagi. Tumben hari ini nggak telat. Is, mau nanya dong, sekarang udah masih kuliah? Masih ya? Masih kuliah semester? Semester semester apa ya? Dia Akhir jangan lupa, ya? gila. Akhir ya? Semester akhir. Itu nunggu di DO atau gimana Enggak, itu? masih lama dong. Masih lama. Is, pengen nanya soal kegiatan ataupun sekolah Rais dulu nih. Ya. Ada masuk TK nggak sih? Ada dong. Ada. TK di mana? Di Langsa. Masih inget nggak sih kira-kira apa yang Rais dapatkan waktu masuk TK dulu? Aduh. Apakah Itu udah cuman lama banget ya, udah lama kali. kamu tuh nggak lebih tua daripada aku, tapi dia lupa, ngeri ya. Ya udah, daripada kita nanya sama Rais tapi dia banyak lupanya, kayaknya sih cuman tradisi makan siang, ya, kemudian pulang ya. Kita sambut dulu bintang tamu saya di pagi hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bapak Dul Hadi. Wah, ini favorit saya nih. Silakan duduk Pak. Ayo, saya bersihkan dulu. Maklum Pak, asisten saya pulang kampung soalnya. Gimana kabarnya Pak Dul? Baik ya. Ya, Pak, ini kali kedua ya kita jumpa. Kalau pemirsa ya, dulu ini saya sempat ngelempar lamaran ke tempat beliau, tapi ditolak. Tapi nggak apa-apa ya Pak, ya, memang mungkin bukan jurusan gitu ya, karena dimintanya adalah sarjana pendidikan ataupun S1 PAUD ya Pak ya. Sedangkan saya teknik, kan nggak nyambung. Masa iya sih anak TK saya ajarin naik traktor gitu ya. Gimana Pak Dul Hadi, selamat datang di Aceh Jino ya Pak ya. Dan kita akan berbincang hari ini agak-agak spesial sih kalau menurut saya. Pak Dul Hadi ini adalah direktur di PAUD Terpadu Gria Ceria. PAUD Terpadu Gria Ceria yang ada di Kampung Atek, betul ya Pak ya? Di Peniti. Baiklah, ini sangat dekat sekali dengan rumah saya yang pastinya. Pak Dul, boleh nggak sih cerita ataupun memperkenalkan seperti apa PAUD Terpadu Gria Ceria punya Pak Dul Hadi? Silakan Pak. Ya, sekolah kami itu sekolah untuk anak usia dini, mulai dari bayi sampai 6 tahun. Dan anak-anak di sana setting belajarnya itu memang bermain. Hari-hari mereka berada di lingkungan sekolah dalam aktivitas kegiatan main yang beragam dan bermakna. Itu mungkin yang aktivitas itu yang setiap hari ada bersama anak-anak. Nah, kalau di Gria sendiri Pak ada berapa kelas sih Pak? Mungkin dia dikelompokkan berdasarkan umur mungkin atau bagaimana? Nah, dari bayi gitu? Ya, jadi kita ada empat klaster itu, dari bayi, kemudian ada anak-anak toddler, kemudian anak playgroup, anak-anak. Nah, kalau untuk usia yang bayi nih Pak, kenapa sih Pak harus ada ini seperti kelas penitipan atau bagaimana nih? Kan kalau untuk anak usia bayi ini kan mereka belum mengerti apapun ya Pak ya. Nah, itu gimana? Ya, anak-anak bayi itu mereka perlu lingkungan juga ya. Perlu ada tempat di mana mereka dititip oleh orang tua, tapi mereka ada aktivitasnya. Jadi setiap mereka kalau pagi, kalau mereka dari bangun itu ibu guru biasanya bersenandung, bernyanyi, memainkan mereka dengan alat-alat yang ada. Dan bagi anak bayi itu mereka butuh mendengarkan suara.
suara dari orang dewasa di sekitarnya, bunda guru lah. Nah, baik Pak, apa dasar ataupun apa alasan, pernah nggak sih bertanya sama orang tua si anak ketika mereka menitipkan bayinya? Ini kita tidak berbicara dulu tentang anak usia PAUD ya Pak ya. Tapi adakah alasan yang paling masuk akal kenapa mereka menitipkan bayi mereka di PAUD? Ya, saya lihat memang pertama orang tua yang menitipkan bayi ini umumnya tidak ada pengasuh di rumah. Lalu mereka beraktivitas, mungkin sama seperti ada ya, Titia ya. Jadi mau tidak mau mereka harus menitipkan anaknya di lembaga yang bagi mereka itu nyaman ya. Nah, lingkungan yang nyaman ini yang membuat orang tua itu tertarik, dan kami memang tidak pernah absen ada bayi itu. Selalu ada bayi. Selalu dan ada. mereka juga punya artinya penjaga ataupun pengasuh khusus ya, untuk ya, anak bayi. Ya. Oke, jadi Pak kalau untuk kriteria bagi pendidik ini seperti apa di Gria Ceria Pak? Kami itu punya spesifikasi sederhana sebenarnya bagi guru ya. Pertama, dia senang sama anak-anak, murah senyum. Biasa saya menangkap itu kalau saya menyeleksi guru ya. Oh gitu. Nah, kemudian dia pandai bicara, jut pegahaba. Ya. Bukan guru yang bisu. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya bisa bernyanyi. Bisa bernyanyi. Bisa bernyanyi. Makanya siapapun yang datang ke lingkungan kami saya suruh nyanyi. Oh gitu. Jadi sekarang saya sudah tahu jawaban kenapa saya diterima di perusahaan Bapak ini, karena saya tidak bisa bernyanyi, pemirsa. Padahal kalau dilihat saya kan murah senyum ya Pak ya. Terus ngomongnya juga pinter, aktif juga di sosmed. Sayang anak udah pasti ya Kak ya. Tapi memang kekurangan saya tidak bisa bernyanyi Pak. Mungkin itu alasan Bapak dulu nolak saya ya Pak. Kapan lagi nih bisa ngobrol sama Pak Abdul Hadi kan? Karena kalau udah selesai nggak bisa ketemu lagi nih. Orang sibuk jadinya ya. Pak, untuk sampai usia anak berapa tahun yang ada di situ? 7 tahun? Iya, sampai 6 tahun setengah. 6 tahun setengah ya. Jelang 7 tahun. Nah, saya kan ada beberapa kali jalan-jalan nih Pak ke Gria Ceria Bapak nih. Suasananya memang saya tuh nggak pernah dapetin dimanapun. Karena memang suasananya homey sekali ya. Serasa kayak pulang ke rumah sendiri. Halamannya luas, kemudian banyak pohon yang rindang juga. Ini kan juga bisa menyehatkan si anak karena oksigennya mereka dapat banyak sekali. Kemudian suasana lingkungan di PAUD-nya sendiri. Ini gimana sih Pak? Mungkin Bapak bisa menceritakan ke pemirsa, ini loh sebenarnya bagaimana suasana sekolah Bapak. Ya, anak-anak emang perlu lingkungan yang nyaman. Jadi mereka seperti ini ya. Seharusnya dia berada pada space yang agak terbuka lebar itu. Seperti yang ada di video ini, di gambar ini jadi, Pak ya. Pohon kayu perlu ya, tanaman-tanaman itu perlu agar udara pagi itu segar ya. Makanya memang kami ada aktivitas di dalam dan ada di luar. Ini aktivitas yang di luar. Ya, aktivitas di luar itu membuat anak lebih terbuka dia. Otaknya itu luas gitu ya, melihat sesuatu. Nah, karena itu memang anak-anak lebih nyaman. Bagi anak dalam proses belajar itu nyaman itu yang penting, riang, gembira. Karena kalau dia tidak dapatkan itu, tidak banyak stimulus yang bisa memperkaya jejaring otaknya. Nah, inilah masalahnya di kita ketika banyak orang masih berprinsip bahwa pergi ke PAUD itu atau ke TK, pegang kertas, pegang pulpen, udah selesai. Dan itu yang saya mendapatkan banyak di banyak tempat. Apalagi di Aceh ini, jangankan di desa, di kota juga ya. Nah, inilah sebenarnya kita harus menciptakan lingkungan belajar bagi anak usia dini itu yang level tinggi ya.
Dia kalau kita bisa siapkan itu efeknya akan Baik. baik bagi anak Iya, dan iya betul. Berjangka panjang. Ya, suasana tadi sudah ya. Ya. Pemirsa juga sudah bisa melihat bagaimana suasana di Gria Ceria ini sangat adem sekali, sangat rindang sekali juga. Ini Pak, ini pengalaman pribadi Pak. Ketika anak saya saya masukkan ke sebuah sekolah di PAUD, ya. Kemudian dia dipisahkan dengan teman-temannya yang memang temannya adalah TK. Jadi ada si anak merasa kenapa saya dipisahkan dari teman-teman bermain saya. Ini yang menjadi pertanyaan saya yang mungkin nanti akan saya tanyakan ke Pak Abdul Hadi. Tapi kita tahan dulu ya Pak ya. Kemudian satu lagi anak selalu mengeluh. Mah, di sekolah itu hanya nyanyi dan nyanyi, dan saya bosan bernyanyi terus. Saya pengennya belajar mengaji, belajar berdoa. Nah, yang pertama tadi nih Pak, yang saya tanyakan tadi seperti ada ya tergap gitu ya Pak ya, kelas ini. Kalau di Gria Ceria sendiri gimana Pak? Anak bebas bermain? Ya, anak bermain dengan aturan. Mereka berada pada kelompok masing-masing. Dan masing-masing anak mengerti itu. Mengerti dia bahwa dia berada pada kelompok toddler misalnya. Lalu ada yang KBA, KBB, dan TK. Dan itu mereka tahu. Dan kelompok-kelompoknya itu nanti akan melakukan aktivitas pada kelompok masing-masing. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tetap di Aceh Cinta.